Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Kolose pasal pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-14, saya akan membacakan bagi kita semua, untuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah dapat menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita tundukkan kepala untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kembali memikirkan apa yang ingin Tuhan singkapkan kepada kami, apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, dan Roh Kudus-Mu kami memohon untuk menolong, membuka telinga kami, untuk membuka mata hati kami, mata rohani kami, sehingga kami melihat dan kami menanggap, kami mengerti apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terus mengasihi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tema pada pagi hari ini itu terambil di dalam ayatnya yang ke-10 di bagian yang terakhir, yaitu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Salah satu ketika saya mendengarkan PA, begitu pendalaman Alkitab yang diadakan hari Selasa, ada satu hal yang membuat saya itu menarik. Kisah itu sudah lama sekali. Jadi pembicara itu mengatakan bahwa ada dosen, gitu ya. Jadi ceritanya ada dosen di depan, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa di dalam. Dosen itu meletakkan satu kayak toples yang besar, begitu, toplesnya ya, kayak toples yang besar dan bening di situ diletakkan di depan. Kemudian dia bertanya kepada mahasiswanya, apa yang dilakukan dosen itu pertama memasukkan batu-batu yang besar-besar ke dalam toples. Dimasukkan satu persatu, dia tanya mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Belum. Dimasukkan lagi batu, dimasukkan batu yang ketiga dan selanjutnya sampai pres. Terus kemudian dosen itu bertanya kepada mahasiswanya, apakah ini sudah penuh? Mahasiswanya berkata, sudah. Terus kemudian dosen itu kemudian memasukkan kerikil-kerikil atau batu-batu kecil ke dalamnya, dimasukkan lagi sampai itu terlihat pres dengan toples itu. Kemudian dosen itu bertanya, apakah ini sudah penuh? Mahasiswanya bilang, sudah penuh.
Terus kemudian dosen itu kemudian mengambil pasir lagi ke dalamnya, kemudian dia menuangkan pasir itu ke dalam toples tadi, dia menuangkan, mengisi bagian-bagian yang berongga, begitu ya. Kemudian sampai itu press. Kemudian dosen itu bertanya lagi, apakah sudah penuh? Mahasiswanya bilang sudah. Kemudian dosen itu apa yang dilakukan? Dia mengambil yang terakhir, dia mengambil air. Dan dia ambil air, dia masukkan lagi ke dalam toples itu, sampai kemudian full. Benar-benar sudah tidak bisa diisi apa-apa lagi. Tetapi ketika saya merenungkan, saya mulai memikirkan begitu, apa maksudnya di dalam hal bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, atau bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Seperti gambaran toples, gitu ya, seperti gambaran toples tadi, kehidupan kita, begitu ya, pengenalan kita kepada Tuhan itu ada kalanya bahwa kita itu mengisi batu-batu yang besar dan kita merasa bahwa kita sudah cukup pengetahuan tentang Tuhan. Pengenalan itu seakan-akan itu sudah cukup. Seringkali kita masukin batu itu rasanya sudah penuh, sudah cukup, gitu kan. Kemudian kita masukin kerikil lagi, kita merasa sudah penuh. Benar masukin pasir, kemudian kita merasa sudah penuh. Saya mulai memikirkan apa maksudnya. Maka saya memikirkan bahwa ada kalanya kita ini merasa sudah cukup. Cukup apa? Cukup mengetahui tentang Tuhan. Cukup mengenal tentang Tuhan. Padahal itu masih bisa diisi lagi. Masih panjang. Masih bisa diisi dari batu, bisa diisi kerikil, bisa diisi pasir, bisa diisi air. Jadi masih banyak sebenarnya tempat yang tersisa. Tetapi ada kalanya seorang itu merasa sudah cukup mengenal Tuhan, sudah cukup dekat dengan Tuhan, sudah cukup, yang menjadi masalah itu bukanlah diisi batu, diisi kerikil, mau diisi apa, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita merasa sudah cukup mengenal Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Ketika orang sudah merasa cukup mengenal Tuhan, cukup mengerti tentang Tuhan, cukup sampai sekian, maka orang itu akan stop untuk belajar. Orang itu akan stop untuk berpikir, untuk mengenal Tuhan, Tuhanku itu yang seperti apa. Ketika orang itu merasa cukup, maka dia stop. Di dalam satu ilmu, itu dikatakan adversity quotient, itu ada 3 tipe orang. Tipe orang yang pertama itu disebut dengan tipe quitter. Tipe quitter, quiet begitu ya, itu orang tipe yang enggak mau begitu, enggak mau berusaha, takut. Tipe yang kedua itu disebut dengan tipe camper. Tipe camper itu camping begitu. Jadi kalau gambaran gunung, tipe quitter itu yang di bawah gitu, yang enggak mau naik gunung. Kalau tipe camper itu tipe orang yang di tengah-tengah, sudah merasa cukup. Sudah cukuplah di sini saja, saya sudah tidak di bawah kok, sudah cukup di sini. Tapi tipe climber itu tipe yang terus sampai di ujung. Itu namanya tipe climber. Itu tipe-tipe orang di dalam menghadapi masalah. Lah, seringkali kita ini menjadi tipe-tipe camper. Kita masukin batu, kita merasa sudah cukup. Kita menjadi orang Kristen, pergi ke gereja hari Minggu, sudah cukup, gitu ya. Sudah cukup, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah diselamatkan, sudah cukup. Jadi kita tipe-tipe camper, camping gitu ya, camper yang berada di tengah-tengah. Di bawah ya enggak, di atas ya enggak, di tengah-tengah. Kita merasa cukup. Lah, merasa cukup untuk mengenal Tuhan itu bahaya justru. Yang menjadi bahaya itu bukan orang yang mungkin belajar baca Alkitab ada kelirunya, itu masih enggak apa-apa. Yang menjadi masalah adalah ketika orang berhenti untuk belajar Alkitab itu bicara tentang apa. Jadi yang menjadi bahaya sekali lagi itu bukan orang yang belajar kemudian ada kesalahan. Yang bahaya itu adalah orang yang belajar kemudian merasa sudah cukup dan gak mau belajar lagi. Itu yang lebih berbahaya. Karena stop belajar. Stop untuk pengen tahu siapa sih Tuhan bagiku. Lah, salah satu bapak gereja itu berkata begini, fides quaerens intellectum, itu artinya bahwa iman itu mencari pengertian. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka iman itu seharusnya itu membuat kita pengen kenal siapa yang kita imani.
gitu ya. Iman itu menolong kita untuk membawa kita untuk pengen tahu siapa sih yang saya imani. Jadi kita tidak hanya beriman, oh aku beriman kepada Tuhan Yesus, oh aku beriman, dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, Trinitas begitu ya. Tapi kita tidak cukup hanya berkata aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan seterusnya. Tidak cukup ternyata. Kenapa? Artinya bahwa kita perlu mengenal pribadi-pribadi ini. Kita perlu mengenal pribadi Allah. Kenapa? Kita perlu mengenal pribadi Allah karena Bapak Ibu, Allah itu pribadi. Allah itu pribadi yang mau dikenal oleh kita. Jadi sampai Allah itu dari sejak semula kemudian menciptakan manusia untuk memperkenalkan dirinya, sampai kemudian Allah menjadi manusia, dia diam di antara kita, Yesus Kristus, dia memperkenalkan dirinya. Allah itu adalah Allah pribadi yang pengen dikenal oleh Bapak Ibu secara pribadi juga. Jadi Allah itu pribadi yang pengen dikenal secara pribadi. Allah itu bukan hanya pengetahuan, gitu ya. Jadi Allah itu pengen dikenal pribadi. Kalau pribadi itu ya misalnya seorang ayah dengan anak, gitu ya. Ini dua pribadi. Lah Allah itu pengen dikenal seperti itu, seperti ayah dan anak yang saling mengenal. Artinya apa? Kenal secara pribadi. Jadi bukan hanya kenal seorang anak yang tidak tahu bapaknya, begitu ya, yang tidak tahu bapaknya, dia cuma punya ide. Bapak itu yang berkumis, bapak itu yang rambutnya pendek, bapak itu yang kekar, bapak itu yang kerja cari duit, tapi dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu bapaknya itu seperti apa, gitu loh. Jadi Tuhan itu memperkenalkan kita seperti seorang ayah yang pengen dikenal oleh anaknya secara pribadi. Secara pribadi. Seorang ibu kepada anaknya yang ibunya pengen supaya anaknya itu kenal ibunya secara pribadi. Bukan hanya ide tentang ibu, bukan hanya tentang pikiran tentang ibu. Oh, ibu itu yang biasanya memasak, oh ibu itu yang biasanya menyiapkan makanan, oh ibu itu biasanya nyuciin baju dan lain-lain. Bukan hanya ide tentang cerita tentang ibu, tetapi Tuhan itu pengen dikenal secara pribadi. Kayak seorang ibu yang pengen dikenal oleh anaknya, seorang ayah yang pengen dikenal oleh anaknya sebagai pribadi. Ini loh aku, nah gitu. Ini loh aku. Tuhan itu juga pengen dikenal begitu. Pengen dikenal sebagai pribadi. Lah, bahkan dari dulu gitu ya, Bapak-bapak gereja itu selalu mengatakan bahwa ada satu keuntungan yang dimiliki oleh kita orang-orang Kristen. Apa itu keuntungannya Bapak Ibu? Bahwa kita itu punya dua sumber pengetahuan. Pengetahuan yang pertama itu disebut dengan pengetahuan akal budi. Oh, pengetahuan pakai nalar. Akal budi itu nalar. Jadi kita bisa bernalar misalnya, oh ada langit, ada bumi, berarti ada penciptanya, berarti ada Tuhan, begitu ya. Itu namanya akal budi, common sense, akal budi atau nalar. Oh, tidak mungkin tiba-tiba ada kertas di sini kalau tidak ada orang yang meletakkan, gitu. Berarti ada Tuhan. Itu namanya nalar, common sense atau akal budi. Tetapi Tuhan itu memberikan kita kemampuan satu lagi yang tidak dimiliki oleh orang di luar Kristen. Apa itu? Yaitu iman. Iman itu adalah suatu yang spesial yang Tuhan letakkan di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu itu punya iman yang berbeda, gitu ya, yang berbeda dengan akal budi, yang berbeda dengan nalar. Meskipun ada korelasinya tentunya, tapi ini berbeda. Artinya apa? Iman itu diberikan secara khusus oleh Tuhan kepada Bapak Ibu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengenal Tuhan. Gunanya untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Jadi ini adalah pertolongan Tuhan yang spesial. Iman itu diberikan secara spesial, secara khusus untuk orang-orang, gitu ya, untuk orang-orang percaya. Jadi iman itu diberikan untuk apa? Untuk mengenal Dia.
Maka Paulus berkata bahwa apa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu, orang itu hanya akan berkata begini, oh bumi itu ya bulat gitu ya. Bumi ada langit, ada bumi, ada dan lain-lain, oh berarti ada Tuhan, berarti ada penciptanya. Tetapi yang menjadi unik bahwa orang Kristen itu tidak hanya pengetahuan tentang Tuhan, bukan hanya mencari Tuhan di dalam dirinya. Tuhan itu apa toh? Sambil mikir-mikir, oh Tuhan itu kebaikan. Oh Tuhan itu adalah perbuatan baik. Oh Tuhan itu minta saya berbuat baik. Itu kan ide tentang Tuhan Ibu ya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan iman kepada Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengenal secara pribadi. Jadi setiap kita itu diajak, Tuhan itu menghendaki kepada setiap kita mengenal Dia secara pribadi. Tuhan itu seperti apa sih di dalam hidupku? Tuhan itu bagaimana sih Tuhan itu bergerak gitu ya. Tuhan itu bagaimana sih berkarya dalam hidupku? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Kita perlu memikirkan Tuhan itu yang seperti apa di dalam diriku. Jadi ada ide tentang Tuhan atau begini. Jadi knowing about God. Knowing about itu adalah tahu tentang Tuhan. Soren Kierkegaard itu berkata, knowing about God, tahu tentang Tuhan. Lah, tahu tentang Tuhan itu harus apa? Harus apa? Membawa kepada knowing God, kenal Tuhan. Seorang itu perlu belajar tentang Tuhan, gitu ya. Kita perlu belajar siapa sih Tuhan Yesus itu. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Kita belajar di dalam Alkitab, kita baca literatur, kita kemudian bertanya sama pendeta, kita diskusi. Itu namanya knowing about God, tahu tentang Tuhan. Tetapi ternyata bahwa itu tidak cukup. Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, tidak cukup ternyata bahwa tahu tentang Tuhan itu harus membawa kepada apa? Kepada knowing God, pengenalan kepada Tuhan. Siapa sih Tuhan pribadi itu? Loh, kenapa ini penting? Pentingnya begini. Ayub, begitu ya. Ayub itu dikatakan, Ayub adalah orang yang paling takut akan Tuhan, pokoknya paling ciami sak jagat raya katanya, begitu. Paling ciami sak jagat raya. Tuhan sendiri yang bilang bahwa di seluruh muka bumi ini tidak ada orang yang seperti Ayub. Jadi Ayub itu orangnya sudah baik, takut akan Tuhan, dia orang yang kaya raya, dia punya keluarga yang baik, luar biasa keluarga ini. Gitu ya. Tetapi Ayub itu punya punya pemikiran sendiri tentang Tuhan. Oh Tuhan yang baik itu Tuhan yang begini. Jadi mengkotak-kotakkan Tuhan. Oh kalau Tuhan baik itu adalah Tuhan yang memberikan berkat. Oh kalau Tuhan itu murka, berarti Tuhan memberikan sakit. Itu konsep di dalam pikirannya Ayub. Jadi Ayub itu konsepnya sederhana sekali. Dalam istilah yang lebih keren itu God is too small. Tuhan itu terlalu kecil. Jadi bagi Ayub Tuhan itu ya, kalau Tuhan yang baik itu ya pasti Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati pekerjaanku. Oh kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti melakukan yang ini. Itu kalau Tuhan yang baik begitu. Kalau Tuhan sedang murka, oh Tuhan itu melakukan yang ini. Jadi sudah dikotak-kotakkan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub? Yang Tuhan lakukan kepada Ayub, Ayub itu dibuat syok benar-benar. Bahwa Tuhan yang baik itu adalah juga Tuhan yang mengizinkan semua harta Ayub itu diambil daripadanya. Itu Tuhan yang baik, Tuhan yang bisa mengizinkan sesuatu terjadi kepada Ayub. Yang diambil apa? Yang diambil adalah pertama hartanya. Terus yang diambil yang kedua apa? Yang diambil kemudian anak-anaknya yang dikasihinya. Anak-anak yang selalu tersenyum kepada dia, anak-anak yang selalu mengasihi dia, yang mungkin kalau dipanggil, datang gitu ya. Kalau bapak saya itu suka, kalau dipanggil itu artinya suruh mijetin gitu. Jadi saya pura-pura tidur biasanya, biar nggak disuruh mijitin. Jadi kedekatan-kedekatan yang seperti itu, kedekatan antara Ayub dan anak-anaknya, Tuhan yang baik itu bisa mengambil anaknya Ayub. Dan Tuhan yang baik itu yang mengizinkan Ayub itu kehilangan kesehatannya.
Sampai dikatakan bahwa dia mengambil beling kemudian menggaruk-garukkan begitu di kulitnya. Itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sama yang dipikirkan oleh Ayub. Loh, apa maksudnya? Maksudnya bahwa apa yang dikatakan Ayub di pasal-pasal yang terakhir, dia bilang begini. Dulu dari kata orang aku tahu Tuhan. Sekarang aku tahu siapa Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu tidak bisa kita kotak-kotakkan. Tuhan yang baik itu juga Tuhan yang bisa mengizinkan kita itu melewati pergumulan yang sulit. Seperti yang dialami oleh Daud. Dia berkata begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam bayang-bayang maut, sekalipun aku dalam kesulitan yang tidak terpecahkan rasanya. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya apa? Bahwa Daud pun juga mengalami peristiwa-peristiwa di mana dia itu merasakan berada di dalam lembah yang kelam, di tempat yang rasanya tidak ada harapan. Tuhan yang baik, itu juga Tuhan yang bisa mengizinkan yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Ayub itu punya di kotak-kotakan, oh Tuhan yang baik itu Tuhan yang begini. Kemudian Tuhan itu ambil semuanya daripada Ayub. Dan Ayub itu menderita sampai 35 pasal, Ayub itu udah isinya mengeluh kepada Tuhan. Ayub kesusahan. Tetapi dengan peristiwa itu Ayub berkata, dulu aku tahu Tuhan dari kata orang, dari kata pendeta begitu ya. Kalau sekarang dari kata pendeta, dari kata buku. Sekarang aku mengalami Tuhan itu sendiri. Dia mengalami Tuhan itu secara pribadi. Dan setelah Tuhan itu memperkenalkan kepada Ayub secara pribadi, Ayub itu punya iman yang lebih kuat. Bahwa sekalipun di dalam lembah yang kelam, bahwa ada siapa? Tetap ada Tuhan gitu. Bahwa di dalam masa sulit hidupnya, Tuhan itu campur tangan ternyata. Ternyata Tuhan itu sedang menantang pikiran Ayub. Sehingga Ayub yang dulu cuman, oh Tuhan itu kalau baik pasti begini. Kalau Tuhan lagi murka pasti ini. Ternyata enggak. Tuhan yang baik itu juga Tuhan yang bisa mengizinkan anak-anaknya itu diambil daripadanya. Tuhan yang baik juga yang bisa mengizinkan tubuhnya itu terkena penyakit. Tetapi Ayub bisa berkata, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang. Sekarang aku kenal pribadi. Dan Tuhan di bagian terakhir itu memulihkan. Tapi yang paling mau disoroti dalam kitab Ayub gitu ya, bukan ketika berkat-berkat itu diberikan, tetapi yang disorotin Ayub dari kitab Ayub, dari pasal 1 sampai kepada pengakuan Ayub, bahwa Tuhan itu pengen dikenal secara pribadi. Bapak Ibu, Tuhan itu pribadi. Tuhan itu juga bisa merasakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi gitu ya. Jadi dia itu juga pengen dikenal secara pribadi. Supaya apa? Kita ini kenal kepada dia itu dekat sekali. Maka Tuhan berdoa di dalam doa Bapa kami begini. Bapa kami di dalam surga. Lah kata Bapa itu adalah punya setaraan dengan kata Aba. Lah kata Aba di dalam masyarakat zaman dulu itu Aba itu panggilan istimewa anak kepada bapaknya. Panggilan istimewa, panggilan yang dekat sekali. Jadi di dalam doa pun yang terpenting adalah apa? Relasi, kedekatan. Relasi pribadi kepada Tuhan itu lebih penting. Diutamakan di dalam doa itu relasi kepada Tuhan. Pengenalan pribadi kepada Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam Kolose ini sangat jelas sekali gitu ya. Seperti tema kita, bertumbuh di dalam pengenalan, pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi saya kok tergelitik dengan kata bertumbuh. Nah kalau bertumbuh itu kan, yang namanya bertumbuh itu baru berarti dari yang kecil kemudian menjadi besar gitu ya. Menjadi besar gitu. Artinya bahwa apa? Bahwa setiap kita itu bertumbuh di sana. Setiap kita itu harus yang disebut dengan melewati namanya proses. Saya itu ngobrol-ngobrol sama Pak Anugrah dan beberapa pendeta, saya bilang begini, mungkin nggak seseorang itu membaca Alkitab dan kemudian menjadi sesat? Wow, saya bilang begitu. Mungkin nggak orang itu membaca Alkitab dan menjadi sesat atau menjadi orang yang terjerumus? Waduh, kok ngeri ya, baca Alkitab jadi terjerumus sih, jadi sesat gitu. Terus saya bilang begini, saya bilang nggak ada.
Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang begini, orang itu menjadi sesat bukan karena dia membaca Alkitab, tetapi karena dia stop untuk belajar Alkitab. Jadi yang berbahaya itu bukan membaca Alkitab. Kita perlu membaca banyak buku, itu baik sekali. Yang menjadi bahaya, yang menjadi sesat itu ketika orang itu berhenti untuk belajar. Berhenti untuk belajar, berhenti untuk mengenal Tuhan, itu yang lebih berbahaya. Berhenti untuk mengasihi Tuhan, berhenti untuk hormat kepada Tuhan, berhenti untuk pengen ngerti siapa Tuhan. Maka tema kita di sana Bapak Ibu, maturity in Christ, yaitu dewasa di dalam Kristus. Yang saya pikirkan tentang kedewasaan adalah dewasa itu proses, gitu ya, proses. Pepatah Tiongkok itu mengatakan belajar itu seumur hidup, gitu. Belajar itu seumur hidup. Berarti tidak ada di dalam kehidupan kita yang kita ini stop belajar. Menjadi dewasa itu proses belajar seumur hidup. Yang menjadi bahaya apa? Ketika orang itu stop untuk belajar dan merasa sudah cukup. Aku sudah cukup mengenal Tuhan. Aku sudah cukup melayani di musik. Kemudian ya sudah melayani musik saja begitu. Nggak mau tahu siapa sih Tuhan itu, gitu. Kemudian stop pelayanan kita itu tidaklah cukup Bapak Ibu. Itu cukup baik, itu baik sekali bahkan malahan. Tetapi ternyata pelayanan kita itu harus bergerak. Dari kita melayani Tuhan, oh aku melayani Tuhan, tapi kita harus tahu siapa yang saya layani secara pribadi. Gitu ya. Jadi kita melayani Tuhan dengan sukacita. Tetapi pertanyaannya, saya melayani dengan sukacita, terus siapa yang tak layani? Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Oh Tuhan Yesus itu adalah juru selamat menurut Alkitab. Maka Tuhan akan bertanya seperti Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Tuhan bertanya begini. Dia bertanya kepada Petrus, Petrus, menurutmu siapa aku? Petrus jawab begini, Tuhan, gitu ya. Menurut si A, si B, si C, si D, si F, G sampai Z, Tuhan itu adalah Elia, Tuhan itu adalah Yohanes Pembaptis, dan lain-lain. Terus Tuhan bilang begini, menurutmu sekarang, menurutmu sendiri, jangan menurut orang-orang, siapa aku? Katanya begitu. Terus Petrus itu bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Terus Tuhan melanjutkan, bukan kamu yang mengatakan, tetapi siapa? Tetapi Bapakku yang mengatakannya. Artinya apa? Bahwa Petrus, di dalam Alkitab bukan saya ya, namanya sama sih begitu. Petrus yang di dalam Alkitab itu, begitu ya, si Rasul Petrus itu, dia pertama dia mengungkapkan Tuhan Yesus itu kata orang, gitu. Kata buku, kata Alkitab, Tuhan Yesus itu adalah ini. Terus Tuhan berkata, Tuhan Yesus, menurutmu sendiri siapa aku? Terus Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yang menjadi menarik adalah perkataan Tuhan, bukan kamu yang mengatakan, Bapakku itu yang mengatakannya. Mengatakan di mana? Di dalam diri Petrus. Artinya apa? Bahwa pengenalan itu tidak bisa dilakukan oleh naluri kita. Sekali lagi, tidak bisa dilakukan oleh akal budi kita. Pengenalan itu oleh karena apa? Iman yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu punya kapasitas. Kita, Bapak Ibu, saya, kita semua itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk mengenal Tuhan. Punya kemampuan untuk mengenal Tuhan itu pribadi. Tapi diberikan secara khusus. Maka selalu saya ulang-ulang, yang menjadi masalah ketika kita stop, kita merasa sudah mengenal Tuhan. Itu yang menjadi bahaya. Kenapa saya mengatakan ini bahaya Bapak Ibu? Kenapa Paulus itu mengatakan kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Saya tuh kepikiran di dalam kitab Matius, Injil Matius. Di dalam Injil Matius tentang pada zaman-zaman terakhir dikatakan begini. Pada zaman-zaman terakhir orang itu akan berkata, Tuhan, aku sudah menyembuhkan demi namamu, ya toh? Tuhan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan, aku sudah melakukan ABCDE sampai Z demi namamu. Saya berpikir gitu loh, orang yang bisa menyembuhkan demi nama Tuhan, bahkan orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, begitu ya, itu juga pasti merasa sudah mengenal Tuhan.
Jadi artinya apa? Di zaman-zaman terakhir orang itu merasa dengan melakukan mujizat, dengan menyembuhkan, itu sudah mengenal Tuhan. Tetapi jawab Tuhan berkata begini, pada saat itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal engkau, katanya begitu. Saya berpikir gitu ya, orang yang sudah melakukan mujizat demi nama Tuhan, itu kan merasa sudah kenal Tuhan ya, sudah dekat sama Tuhan. Bahkan ada pendeta-pendeta tuh yang berkata mainan air sama Tuhan. Itu bukan hanya dekat lagi gitu ya, ciprat-cipratan gitu. Tetapi yang menarik bahwa ada orang-orang yang akan mengaku demikian, orang yang bisa menyembuhkan demi nama Tuhan, orang yang bisa melakukan mujizat demi nama Tuhan, tapi Tuhan itu bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Artinya apa? Bahwa seperti apa yang dikatakan Paulus, coba kita lihat sebentar Pak Ibu ya. Apa yang dikatakan Paulus itu menjadi menarik sekali. Kita sebentar, saya akan melihat Alkitabnya. Apa yang dikatakan Paulus di dalam mari kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Saya bacakan bagi kita semua yang dari tempat ini dan yang ada di rumah dapat menyimaknya. 1 Korintus 9 ayat 27 begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, apa katanya? Jangan aku sendiri ditolak. Yang menjadi menarik ada kata-kata di depannya juga. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Artinya apa? Bahwa Paulus itu tidak mau, ya sudahlah aku sudah kenal Tuhan, sudah beres. Aku sudah menjadi orang Kristen, sudah beres. Tidak ada. Dikatakan tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dilatih terus. Dilatih untuk mengenal Dia. Dilatih untuk semakin kenal siapa Tuhan. Ternyata yang dilakukan Paulus itu terus melatih dirinya untuk apa? Untuk menguasai dirinya, untuk menjadi pribadi yang peka terhadap Tuhan. Dia tidak berhenti. Kenapa? Sampai dia membuat suatu pernyataan yang sangat mengerikan bagi saya. Orang seperti Paulus itu berkata, jangan aku sendiri ditolak katanya. Setelah dia memberitakan Injil kepada orang lain diselamatkan, dia sendiri ditolak. Seperti juga dikatakan dalam Matius tadi, ada orang bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat, mungkin orang bisa menjadi percaya. Tetapi ternyata orang yang melakukan sendiri ditolak. Dia bilang, Tuhan aku tidak mengenal engkau. Nah, jadi memang Tuhan itu tidak hanya mau dikenal dengan pikiran kita. Tuhan tidak hanya mau dikenal melalui pembacaan Alkitab kita. Tetapi apa? Tuhan itu juga mau dikenal secara pribadi. Jadi iman itu Bapak Ibu, iman itu adalah pengetahuan tentang Tuhan dan juga pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti Ayub gitu ya. Bapak Ibu di tempat ini juga mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan yang baik, kok rasanya Tuhan itu kok begini ya? Tuhan yang baik kok mengizinkan aku melewati situasi yang kayak gini ya? Kok bisa ya Tuhan yang baik itu begini? Gitu. Ada kalanya kita merasa begitu kan? Jadi seringkali Tuhan itu membawa kita kepada situasi-situasi untuk apa? Untuk kita itu kenal Dia. Ada kalanya Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu sedang menantang iman kita. Apakah ini iman yang benar-benar kenal Tuhan, atau ini iman tentang siapa Tuhan, bukan iman yang mengenal pribadi Tuhan. Seperti Ayub itu dibawa kepada peristiwa, diizinkan kepada peristiwa yang begitu menyakitkan, tetapi akhir dari cerita itu mengatakan, aku kenal Tuhan pribadi sekarang. Artinya bahwa Tuhan itu bisa mengizinkan suatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengizinkan. Jangan kita merasa kalau Tuhan baik itu berarti Tuhan yang tidak mengizinkan kita. Mengizinkan apa? Mengizinkan kita melewati lembah kekelaman. Tuhan mengizinkan. Tuhan itu mengizinkan siapa? Nabinya yang bernama Elia itu dikejar-kejar mau dibunuh
Loh kalau Tuhan itu maha kuasa, ya jangan gitulah ya. Kalau Tuhan itu maha kuasa, ya mestinya dikalahkan saja. Kan beres, Tuhanku maha kuasa. Tetapi Tuhan yang mengizinkan Elia itu dikejar-kejar, mau dibunuh sama Isabel. Elia itu nabi, mau diizinkan mau dibunuh. Sampai dia itu sembunyi di dalam gua dan bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati saja katanya. Waduh. Pengen mati aja katanya gitu. Tetapi ketika Elia itu pengen mati, sudah kalau di dalam bahasa psikologi itu sudah depresi begitu ya. Sudah pengen mati. Tuhan itu berkata kepada Elia, Elia keluarlah kamu. Dan Tuhan itu mau datang sama Elia. Tuhan itu datang Bapak Ibu. Pertama itu datang gempa datang angin yang menghancurkan gunung-gunung katakan. Angin besar yang luar biasa yang bisa membelah gunung. Tetapi Tuhan itu tidak ada di sana. Terus kemudian setelah angin yang besar itu datang apa? Datang gempa bumi yang dahsyat. Tuhan itu tidak ada di sana katanya. Terus kemudian yang ketiga, datanglah api yang menyambar, api yang menghanguskan. Tuhan tidak ada di sana. Terus kemudian dikatakan yang keempat, datanglah angin sepoi-sepoi basah. Dan Elia menutupi kepalanya, kemudian Elia itu mengerti bahwa Tuhan itu datang di dalam angin sepoi-sepoi yang basah. Kalau saya jadi Elia gitu ya, di posisi yang hampir mati begitu, saya pengen Tuhan datang seperti apa? Pasti saya pengen Tuhan datang dengan gempa bumi yang dahsyat begitu ya, supaya orang tahu kalau ada Tuhan. Gitu. Tuhan datang dengan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Tetapi kepada Elia Tuhan datang dengan situasi yang tidak mengubah apa-apa, angin sepoi-sepoi basah, yang tidak istimewa. Tuhan itu datang, Tuhan mengubah Elia, musuhnya kemudian mati, enggak. Tuhan datang di dalam angin sepoi-sepoi basah, tidak ada yang berubah. Kemudian Elia menutupi kepalanya. Tuhan itu hadir di dalam situasi yang biasa, ibu-ibu. Tuhan itu hadir di dalam situasi yang benar-benar biasa, yang kadang-kadang bahkan kita tidak inginkan. Tuhan itu hadir dalam situasi-situasi mungkin Tuhan itu justru bukan hadir dalam peristiwa yang besar. Seperti yang dikatakan Elia, ada angin yang membelah gunung, ada gempa bumi yang meruntuhkan gunung-gunung, kemudian ada api yang menyambar. Tuhan mungkin datang yang angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi biasa. Dan Tuhan itu mengizinkan Elia itu tetap menghadapi situasinya. Tuhan tidak mengubah situasinya Elia. Tuhan tetap. Tetapi Tuhan itu hadir di sana, di dalam situasi yang biasa. Jadi, ayo sekalian, itu Tuhan kita. Tuhan kita sekali lagi pengen dikenal secara pribadi. Pengen dikenal secara pribadi. Kepada Elia, Tuhan itu memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan yang dahsyat, yang menurunkan api kepada nabi-nabi palsu dan menghanguskan nabi-nabi palsu, tapi juga Tuhan yang mengizinkan Elia dikejar-kejar mau dibunuh sama Isabel. Tuhan yang sama. Tuhan yang memperkenalkan kepada Elia. Jadi kalau kita sekarang ada di dalam satu kondisi, Tuhan sedang memperkenalkan kita. Tuhan sedang ingin dikenal oleh kita. Tuhan sedang menunjukkan siapa dirinya. Maukah kita mengenal Dia ketika situasi itu lembah kekelaman? Sekalipun Philip Yancey dan kawan-kawan itu berkata, kadang Tuhan itu suaranya lebih keras di dalam lembah kekelaman daripada di tempat pesta, istilahnya begitu. Tuhan itu kadang-kadang suaranya lebih kencang kalau di lembah kekelaman. Suara Tuhan itu kadang lebih kencang gitu ya, kita ngerasa gitu ya. Di dalam apa? Di dalam kesulitan, bukan di dalam kesukaan. Suara Tuhan itu terasa lebih kencang. Tuhan tuh pengen apa? Tuhan tuh ngomong apa gitu. Itu lebih kencang. Maka benar sekali apa yang dikatakan di firman Tuhan hari ini. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Itu menjadi inti yang penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu menurunkan begitu ya. Tuhan itu menginspirasi para penulis Alkitab, tujuannya bukan kita itu hanya mempelajari siapa Tuhan dan menjadi buku-buku yang banyak. Membaca di perpustakaan itu bukunya nggak tahu jutaan, mungkin miliaran buku. Itu semua berbicara tentang Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak hanya mau dipelajari, tapi Tuhan yang mau dikenal. Dengan firman Tuhan, Tuhan itu mau dikenal. Dikenal secara pribadi.
Ya Bapak Ibu ya, dia pengen dikenal secara pribadi. Kalau saat ini kita sedang merasa, oh sekarang aku kurang, sekarang aku masih belum banyak belajar, mari kita mulai. Gitu ya, istilahnya don't stop to learn begitu. Jangan berhenti untuk belajar. Seperti pepatah Tiongkok tadi bahwa belajar itu seumur hidup. Belajar mengenal Tuhan ya seumur hidup juga begitu. Kita tidak bisa stop untuk kenal Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Kenapa kita harus melakukannya? Di dalam Kolose bahkan sangat jelas sekali. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tuhan itu sampai sedemikian rupa mengasihi Bapak Ibu, mengasihi kita semua. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkannya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Tuhan itu menjadikan kita atau disebut dengan eklesia. Eklesia itu apa? Orang yang dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terang. Sehingga kita itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula diberikan iman untuk apa? Untuk mengenal Dia. Di dalam kondisi seperti yang dialami Ayub, kondisi yang dialami seperti Daud, kondisi yang dialami seperti Elia, kondisi yang dialami seperti Abraham, Ishak, Yakub, di dalam kondisi yang bahkan dialami oleh Paulus sendiri, yang dikejar-kejar, yang mau dirajam batu, yang karam kapal. Tuhan itu pengen dikenal dalam setiap kondisi kehidupan kita. Tidak ada waktu di dalam kehidupan kita yang bukan waktunya Tuhan. Bahwa setiap dalam kehidupan kita, Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya Bapak Ibu ya, mari kita juga yang pertama-tama tahu tentang Dia. Kita punya kemauan belajar, siapa sih Tuhan yang aku sembah itu? Punya kemauan. Tuhan siapa sih Tuhan yang tak puji itu? Kok aku ini datang ke gereja memuji Tuhan setiap minggu? Siapa Dia? Pribadinya itu seperti apa? Kenapa kok Dia bisa menyelamatkan dan Dia cukup disalib sekali dan sampai selamanya bisa menyelamatkan. Padahal cuma sekali. Bahkan nanti anakku, cucuku, cicitku dan seterusnya nyanyinya itu diselamatkan oleh Tuhan. Kok bisa? Tuhan yang seperti apa? Kok bisa begini? Lah kita mulai tertarik, tapi setelah kita tertarik belajar tentang Dia, mari kita alami Dia. Oh Tuhan yang memperkenalkan kepadaku itu Tuhan yang seperti ini ternyata. Masih banyak ternyata baterainya. Jadi Tuhan yang ingin memperkenalkan kita itu kepada kita itu, oh Tuhan yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menantang kita. Satu pertanyaan, siapakah aku bagimu? Itu yang ingin Tuhan katakan kepada kita hari ini. Siapa aku menurutmu? Siapa aku di dalam hidupmu? Dia pengen dikenal sekali lagi secara pribadi kepada Bapak Ibu. Amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk memikirkan, untuk kembali merenungkan siapa Tuhan itu. Siapa pribadi yang selalu kami sembah ini. Siapa pribadi yang selalu menuntun hidup kami dengan tangan yang kuat itu? Siapa pribadi yang setiap hari, setiap malam sebelum kami tidur, kami berdoa kepadanya? Tuhan, kami tidak hanya mau tahu bahwa kami berdoa kepada Tuhan, tetapi kami mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami mau memiliki relasi dengan Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan seperti kami mengenal orang, kami mengenal orang yang kami kasihi di sekitar kami. Kami pengen kenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Kami berterima kasih Tuhan, jikalau sampai dengan detik ini, Tuhan itu terus mengasihi kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, ajarlah kami menghitung kehidupan kami, supaya kami tahu bahwa di dalam hari-hari kami melihat Tuhan. Kami semakin hari belajar, semakin tahu lebih baik tentang Tuhan. Semakin hari semakin baik mengerti tentang Tuhan. Sehingga kami pada akhir kehidupan kami terus mengejar kedewasaan di dalam Kristus.
di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, baik setiap kami atau bahkan hamba-Mu sendiri. Kami memiliki keterbatasan, kami kesulitan dikala kami ingin mengenal tentang Engkau Tuhan. Berikanlah kami keinginan Tuhan, berikan kami kerinduan untuk kami mau mengenal Tuhan. Berikan kami keinginan untuk kami pengen kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan pengiringan kami kepada Engkau selanjutnya. Oleh karena kami percaya di dalam tangan-Mu dan di dalam pertolongan-Mu semakin hari kami belajar menjadi dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.